kita sekalipun beda suku, agama, etnis dan golongan, beda pendapatan, beda profesi, beda golongan partai, seharusnya kita bersatu, rukun dan damai membangun bangsa ini. Tanpa itu kita akan tetap terkoyak-koyak dan menjurus kepada penderitaan yang abadi tentang bangsa ini. Dan bukan tidak mungkin terjadi perpecahan wilayah kalau kita tidak sadar ini. Jangan dibiarkan orang menghina agama lain, apapun yang dilakukan sepanjang penghinaan terhadap agama merendahkan. Karena hablu minallah, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati di Nasrani, itu adalah sudah final, tidak usah dibahas lagi. Yang tentang hal ini sudah suci, sakral dan baik bagi pemeluknya. Yang kurang di bangsa ini adalah hablu minan nas, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini yang kurang. Sudah berkenan dengarkan salawatan Bapak dan hartawan, beliau sangat dermawan. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan salawatan. Semoga semua urusan dilancarkan, hidup bahagia penuh keberkahan. Suara marawis mengalun syahdu, memenuhi sudut-sudut ballroom Geraha Mandiri, Jakarta, tanggal 15 April tahun 2025. Lantunan lagu bernuansa Idul Fitri itu seakan menjadi pengingat, di tengah hiruk-pikuk ibu kota, masih ada ruang untuk merajut maaf, mengikat persaudaraan. Dr. John Palinggi, dengan langkah tenang, menyusuri deretan kursi, tangannya terulur, matanya berbinar, mengucap kalimat yang hari ini menjadi mantra menambah erat persaudaraan, yaitu, mohon maaf, lahir dan batin. Sesekali, ia berpaling ke pintu masuk, menyambut tamu yang baru tiba dengan senyum yang tak pernah lekang. Acara halal bihalal keluarga besar dan sahabat John Palinggi ini bukan sekadar ritual tahunan. Ia adalah nadi dari sebuah falsafah hidup, bahwa manusia harus terus menyucikan diri, bukan hanya kepada Sang Halik, tetapi juga kepada sesama. Ustazah Umi Suriah naik ke podium, suaranya lirih tapi menancap. Ia bicara tentang makna halal bihalal sebagai pintu kedua setelah Ramadan, sebuah kesempatan untuk membersihkan luka-luka kecil yang mungkin tanpa sengaja kita torehkan di hati orang lain. Yang sama-sama kita hormati, yang kami hormati Ayahanda Zulnatan Palinggi, mudah-mudahan diberikan kebaikan berkah dan dipanjangkan umurnya, dijadikan jalan kebaikan dan terus insya Allah memberikan manfaat untuk umat. Dan insya Allah kita semuanya pun yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Tentunya kita semuanya yang hadir kali ini diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah Azza wa Jalla Khalik yang mengatur kehidupan manusia, yang menciptakan manusia untuk saling mengenal, saling memahami, saling berkasih sayang. Tentunya Allah Khalik yang mengatur kebaikan dari diri manusia di acara halal bihalal untuk saling mohon maaf, minta maaf dan memaafkan, agar keberkahan kebaikan meliputi langkah kaki kita. Dan insya Allah tentunya kita berharap Allah terus menaungi kita dengan rahmat dan diberikan kita hidayah taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal bihalal merupakan tradisi yang biasa kita kenal dan kita ketahui hanya ada berlaku di Indonesia. Apakah hal itu kewajiban? Tidak. Tapi hal itu sangat dianjurkan karena memberikan pengaruh dalam nilai-nilai positif yang akan membuka kebaikan dalam setiap langkah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik. Di acara halal bihalal, halal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah diizinkan, disahkan, dibolehkan.
halal yang dari bahasa Arab adalah halal dan juga halala adalah sesuatu untuk menyelesaikan masalah, kemudian adalah memberikan banyak kebaikan agar merangkai kebersamaan di acara halal bihalal agar mendapatkan kebaikan dan ridho dari Sang Khalik. Maka kita mengenal halal bihalal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain tidak ada yang disebutnya halal bihalal. Kalau di negara Malaysia sebutnya adalah open house, sementara di Brunei adalah hari raya open house. Dan tentunya di negara Arab disebutnya Eid Majlis. Dan kita terbiasa untuk mengucapkan halal bihalal. Hal itu tidak lain adalah kebaikan yang kita inginkan adalah untuk membuka hati kita agar kita bisa tulus dalam menjalankan hidup, agar kasih sayang selalu ada mengiringi langkah kita. Doa yang dipanjatkan Ustadz Haji Insinyur Ahmad Badrul Quraisy mengalir seperti air, membasuh ruangan. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ansa. Sementara Naila, dengan suara jernihnya, membacakan kalam ilahi, mengingatkan semua yang hadir tentang janji Allah, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat, BISMA, Wadah Kerukunan Umat Beragama, Dr. John Palinggi, berdiri di depan puluhan pasang mata. Ia menyambut kehadiran para tamu undangan dengan penuh keramahan. John Palinggi bercerita tentang 34 tahun 7 bulan berkantor di Geraha Mandiri, tentang bagaimana kasih sayang pengelola gedung membuatnya selalu sehat, tentang 200 lebih orang yang ia jumpai di bulan Ramadan dengan hati terbuka. Ia menyebut 3 jenis ukhuwah, Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, watoniyah, kebangsaan, dan insaniyah basariyah, kemanusiaan universal. Saya sengaja menengok ke belakang karena semuanya wanita. Dan saya seorang laki-laki yang dilahirkan dari seorang wanita. Tidak ada orang manusia di dunia yang tidak dilahirkan dari seorang wanita. Dan saya kira hikmah terbesar dari itu adalah kita harus paham bagaimana menghormati wanita. Yang saya hormati, Ibu Zaza Umi Zuhriyah, dan bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Badrul Quraisy yang juga saya sudah kenal. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Asoka Mala Eka Dewi dan Bapak Sutekat. Beliau ini, Ibu Mala dan Pak Sutekat, adalah milik gedung ini. Ya, saya sengaja bilang pemilik karena pengelola gedung. Jadi kita berada di gedung yang dikelola oleh Ibu Mala dan Pak Sutekat. Yang lainnya adalah dengan segala hormat saya sampaikan terima kasih Ibu Naila yang betul-betul kalam ilahi itu sangat bagus.
Saya teringat waktu saya anggota DPD 2014, saya disambut dari Korea, Asia Tenggara di Jakarta Timur, dan juga Kalamilai seperti ini. Selanjutnya yang saya hormati keluarga saya, anak-anak saya, dan cucu dari almarhumah Ibu Habibah. Selanjutnya yang saya hormati anak-anak saya dan cucu Ibu Hajah Dalilah, dan para ketua RT, RW, dan keluarga saya dari Betawi Rembuk, Jakarta Timur, Ujung Menteng. Assalam, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal bihalal hari ini adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau yang lalu itu adalah sudah selesai, kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dosa-dosa kita diampuni setelah melalui 1 bulan penuh berpuasa, bulan Ramadan. Dan hari ini adalah kesadaran kita bagaimana antara hubungan dengan manusia tentang perilaku kita, maka kita selesaikan bermaaf-maafan, saling memaafkan dalam hubungan, apakah ukhuwah Islamiyah, watoniyah maupun insaniyah basariyah. Dan itu adalah sangat bagus bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memesankan supaya kita membawa rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Banyak membangun persaudaraan adalah bagian yang sangat memungkinkan kita panjang umur, murah rezeki, dan sehat walafiat. Ya, pengalaman saya di sini sudah 34 tahun, 7 bulan berkantor di sini. Saya sehat-sehat aja karena ya ada kasih sayang dari pengelola gedung. Terima kasih pengelola gedung. Ada kasih sayang yang selalu kita kembangkan. Baru-baru ini waktu bulan Ramadan saya bersentuhan hampir sekitar hampir 200 lebih para saudara saya di sini. Saya bersentuhan dengan penuh kasih sayang. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih kehadiran Ibu Ustazah, Umi Ustazah Surya dan Pak Haji Ahmad Badrul Quraish, dan juga terkhusus kepada Marawis MT DKI yang dari tadi itu membawakannya itu sangat bagus sekali. Saya kenal ini Marawis waktu ada acara, saya memfasilitasi 3 saudara saya di Jakarta Timur untuk naik umroh, yaitu anak daripada Pak Nale, anak daripada Mastur, dan kakak saya sekarang Ibu Masudah. Dan saat itu Ustazah yang memberikan, saya tersentuh betul-betul tausiahnya waktu itu. Dan saya dengar ini adalah suatu ketulusan, keikhlasan untuk membawakan satu kabar gembira yang telah diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kedatangan semuanya, dan pasti hari ini kita seperti keluarga besar, karena judulnya di sana halal bihalal, keluarga besar dan sahabat dan handai tolan John Palinggi. Jadi puluhan tahun kita membina persaudaraan, terutama bagi saudara saya, anak-anak saya, dan keluarga almarhum Haja Habibah, dan keluarga saya, anak cucu Haja Dalilah. Puluhan tahun kita membina persaudaraan, dan
Saya akan berusaha sampai kapanpun saya akan ingat persaudaraan ini, dan kita akan kembangkan terus agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya, khusus para wis ya. Dan hari ini dengan dari hati saya terdalam, saya mohon ampun, maaf kalau ada kesalahan saya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi sekali lagi kepada kita hadirin sekalian, kalau ada salah, ada dosa saya, tidak baik saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Terima kasih kehadiran. Sekali lagi nanti kita sesudah ini ada acara ya, ada makan sederhana, mohon berkenan untuk bisa menikmatinya. Sekali lagi saya sampaikan sangat bergembira dengan kehadiran kita semuanya. Kalau ada kekurangan mohon maaf, mohon dimaafkan. Usai sambutan, suasana mencair, tamu-tamu bersalaman, berpelukan, ada yang tertawa, ada yang terisak. Suti, sang MC, dengan energinya yang tak pernah pudar, memandu acara dengan ceria. Makan siang disantap bersama, nasi, lauk pauk, dan buah-buahan tak sekadar mengenyangkan perut, tapi juga menjadi simbol kebersamaan. Marawis MT Kikaias Zahrah kembali tampil, mengiringi suasana yang kian hangat. Di sudut ruangan, John Palinggi masih saja menyapa tamu satu persatu, seolah ia tak ingin melewatkan satupun wajah. Ia tahu bahwa inilah makna sebenarnya dari halal bihalal, bukan sekadar acara, tapi sebuah ikrar bahwa kita akan tetap bersaudara, meski zaman berubah, dan Jakarta siang itu, meski tetap sibuk, terasa sedikit lebih teduh. Usai acara, Dr. John Palinggi menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan bangsa saat diwawancarai dengan media. Saat ini saya sedang mengadakan halal bihalal sesudah bulan suci Ramadan, Idul Fitri, dan dengan semua saudara-saudara saya selama puluhan tahun mereka telah kenal sama saya. Kami bangun persaudaraan bersama, dan tentu hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Bangsa ini sangat memerlukan persatuan, kesatuan, dan kerukunan. Ya, kita kehilangan persatuan, kesatuan, dan kerukunan di bangsa sehingga kita tidak bisa membangun bangsa ini dengan baik. Memang kita berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita ini seharusnya memahami itu supaya kita sekalipun beda suku, agama, etnis, dan golongan, beda pendapatan, beda profesi, beda golongan partai, seharusnya kita bersatu, rukun dan damai membangun bangsa ini. Tanpa itu kita akan tetap terkoyak-koyak dan menjurus kepada penderitaan yang abadi tentang bangsa ini, dan bukan tidak mungkin terjadi perpecahan wilayah kalau kita tidak sadar ini. Tantangan dari pemerintah saat ini khususnya di era digitalisasi untuk menjaga kerukunan umat beragama seperti apa nih? Tantangan di era digitalisasi, maka pemerintah harus menyiapkan satu sistem yang bisa mencegah adanya pencemaran terhadap agama yang di dalamnya di sini kenal Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, harus dicegah melalui sistem digital dan informasi teknologi. Jangan dibiarkan orang menghina agama lain, apapun yang dilakukan sepanjang penghinaan terhadap agama merendahkan. Karena hablu minallah, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati di Nasrani, itu adalah sudah final, tidak usah dibahas lagi.
yang tentang hal ini sudah suci, sakral dan baik bagi pemeluknya. Yang kurang di bangsa ini adalah hablu minan nas, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini yang kurang, yang harus Jadi pemerintah mencegah melalui sistem siaran atau apapun supaya jangan ada penghinaan, merendahkan agama orang lain. Sekali lagi, apapun serangan dari manapun yang sifatnya negatif terhadap individu, kelompok atau siapapun, terhadap pemerintah, terhadap masyarakat, terhadap orang lain, warga negara, serangan-serangan yang bersifat negatif harus dicegah dengan sistem informasi teknologi. Jadi apa Pak yang harus dilakukan untuk menahan itu Pak? Pemberdayaan sistem informasi teknologi, jangan cuma ngomong saja. Ya, memang kita ada masalah karena sistem kabar serat optik atau pemancar internet itu milik negara lain. Maka harus kemandirian di bidang ini harus dilakukan. Dan sahabat Pak Jepang ini sahabatnya kapan Pak? Ini bagiannya sekitar hampir 20 tahun. Dan ini bagian terkecil di berbagai belahan. Saya baru pulang juga dari pesantren Maslakul Huda yang lalu. Itu saya ketemu ada pondok pesantren ayah angkat saya Kiai Sahal Mahfud di sana, Maslakul Huda. Saya ketemu anak-anak sana 1.100 anak-anak di pondok pesantren. Almarhum telah meninggalkan saya, dibina oleh anaknya, dan saya datang membina, memberi semangat kepada mereka. Harus terus menerus walaupun orang sudah tidak ada, harus terus menerus bina persaudaraan, itu penting sekali. Tadi Pak mengatakan mengasihi sesama umat manusia bisa juga lebih baik untuk bangsa. Kalau di Islam itu ya hablu minan nas. Komponennya pembinaan ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, Insaniyah, Basariyah. Di Kristen Katolik itu prinsip keduanya mengasihi sesama manusia. Jadi kalau mengasihi hanya Kristen Katolik itu melanggar prinsip-prinsip keyakinan agama. Harus mengasihi sesama manusia. Sama dengan di Islam. Ukhuwah Insaniyah, Basariyah dengan semua insan. Demi harmoniskan bangsa ya tentu semua orang akan bahagia kalau kita mengedarkan satu berita baik, berita positif, berita kasih sayang dan lain sebagainya. Pada Bapak dan yang